Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar menggunakan React.js. Sebelum kita belajar menggunakan React.js, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu diri saya. Saya adalah Kenny Nofriansa, saya berasal dari Indonesia, saya adalah software engineer di Indonesia. Oke, kita kembali ke topik. Hari ini kita akan belajar menggunakan React.js dan apa itu React.js. React.js sendiri adalah sebuah framework front-end yang digunakan untuk melakukan pengembangan web aplikasi ataupun Android aplikasi ataupun iOS aplikasi. React.js sendiri sangat populer di dalam perusahaan maupun di perusahaan startup ataupun di perusahaan corporate. Dan React.js sendiri banyak digunakan di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menggunakan framework React.js untuk mengembangkan aplikasinya. React.js sendiri dikembangkan oleh Facebook, yaitu dikembangkan oleh software engineer dari Facebook sendiri, yaitu Jordan Walker pada tahun 2013, yaitu Mei tanggal 29. Oke, kita akan memulai menggunakan React.js. Sebelum kita menggunakan React.js, teman-teman harus menginstal terlebih dahulu, yaitu Node.js. Node.js sendiri adalah node manager, di mana Node.js sendiri akan membantu kita untuk melakukan penginstalan library ketika kita menggunakan framework React.js, yaitu untuk semua framework di dalam JavaScript untuk front-end ataupun di dalam back-end. Jadi kita harus diwajibkan untuk menginstal Node.js karena Node.js sendiri adalah node manager untuk menampung semua library ketika kita ingin menginstal menggunakan package-package yang tersedia oleh yang telah dibuat oleh pengembang JavaScript untuk memudahkan kita untuk melakukan sebuah pengembangan. Oke, karena saya sudah memiliki Node.js, jadi saya tidak perlu lagi untuk menginstal Node.js. Jadi teman-teman tinggal mengklik yang ini aja, yaitu recommended for most user. Jadi teman-teman tinggal pilih yang LTS kalau teman-teman sudah menginstal yang Node.js-nya. Ketika teman-teman sudah menginstal maupun di Windows ataupun di macOS ataupun di Linux, di distro Linux. Di dalam Windows teman-teman tinggal membuka, yaitu di Excel-nya atau MSI, tinggal klik next aja. Nanti kalau sudah selesai, teman-teman tinggal buka terminalnya. Maaf, saya tidak bisa menampilkan untuk di dalam Windows karena saya tidak menggunakan Windows, saya menggunakan macOS. Ketika teman-teman sudah berhasil menginstal Node.js, teman-teman tinggal membuka terminal, yaitu atau cmd, tinggal menulis komen Node.js --version. Maka output yang akan ditampilkan yaitu version dari Node.js. Lalu tinggal teman-teman menulis komen, yaitu npm version. npm sendiri membantu kita untuk menginstal library untuk JavaScript. Oke, ketika teman-teman sudah menginstalnya, saya wajibkan teman-teman harus menginstal yaitu Yard. Teman-teman pilih instalasi Yard yang di bawah ini. Oke. Ini cara menginstal Yard di dalam cmd ataupun terminal ataupun di git bash. Oke. Teman-teman tinggal menulis sudo npm install Yard g.
G adalah global, jadi kita menginstal Yard secara global. Oke, tinggal masukkan passwordnya. Oke, ketika teman-teman sudah menginstal Yard, teman-teman bisa menulis komen seperti ini. Jika teman-teman berhasil menampilkan output seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil menginstal Yard di dalam laptop teman-teman. Oke, teman-teman bisa juga menginstalnya dengan menggunakan tanpa sudo. Tetapi di dalam terminal ataupun di dalam Linux itu harus diwajibkan menggunakan sudo. Jika di dalam Buster sendiri, teman-teman tinggal melakukan yaitu install Yard G, tinggal seperti ini aja. Oke. Sekarang kita akan membuat sebuah folder yaitu tutorial. Yard create React Yard create React app global. Sekarang kita harus menginstal create React app-nya terlebih dahulu, yaitu dengan npm install create React app -g. Oke. Sekarang kita akan menulis komen Yard create React app first project. Jadi teman-teman tinggal menulis komen yaitu Yard create React app spasi first project. First project ini adalah nama aplikasi teman-teman. Jadi teman-teman bisa menulis apapun di sini dengan sesuai dengan keinginan teman-teman ya, sesuai dengan keinginan teman-teman. Teman-teman bisa menulis di sini my aplikasi atau first project atau learn React.js. Jadi teman-teman bebas untuk menulis nama aplikasinya. Jadi tidak diwajibkan teman-teman harus menulis first project atau mengikuti dari apa yang telah saya tulis di tutorial ini. Jadi teman-teman bisa menulis secara bebas untuk nama aplikasinya. Di sini saya menulis nama aplikasinya yaitu first project. Sekarang kita sedang melakukan build, yaitu membuild semuanya, mengebuild semua library yang kita butuhkan untuk menggunakan React.js. Oke, kita tunggu saja untuk pembuilannya. Buildnya lumayan cukup lama ya, kira-kira ada 2 atau 3 menit untuk buildnya. Kenapa saya menyarankan menggunakan Yard? Karena ketika kita menggunakan Yard untuk membuat sebuah aplikasi React.js, itu jarang sekali terjadinya kesalahan-kesalahan, karena Yard sendiri adalah package manager di mana sangat memudahkan kita atau membantu kita untuk menginstal atau membuat sebuah aplikasi secara otomatis tanpa harus terjadinya kegagalan ketika di dalam build. Kalau kita menggunakan npm sama Yard itu sebenarnya sama aja, package manager, tetapi di dalam npm dianya menginstal satu persatu untuk library-nya. Kalau kita menggunakan Yard tersendiri yaitu menginstal library secara paralel. Jadi jarang sekali kita terjadi kegagalan ketika kita melakukan pembuatan app
di pertama kalinya ketika kita melakukan command yard create react app, itu jarang sekali terjadinya kegagalan. Jadi saya recommended untuk menggunakan yard. Oke, ini adalah library yang sedang diinstal oleh Yard Package Manager. Sorry, di sini saya merokok, nggak apa-apa lah ya. Oke, ketika kita sudah selesai melakukan build atau penginstalan untuk React.js, saya akan menjelaskan secara struktur apa aja kegunaan di setiap file-file ataupun folder di dalam React.js, agar teman-teman memahami kegunaan dari setiap folder dan setiap file yang ada di dalam framework React.js ataupun di dalam JavaScript ketika teman-teman menggunakan framework. Oke, penginstalannya sudah hampir selesai. Oke, untuk pembuilan sudah selesai. Jika teman-teman sudah melihat output seperti ini, artinya teman-teman sudah berhasil membuat React App atau sudah berhasil menginstal React App, dan sekarang kita coba jalankan React JS-nya. Yaitu di sini saya membuat dengan nama folder atau nama app yaitu first project. Di sini teman-teman tinggal mengetik command yaitu cd first project. Oke, di sini saya akan menjalankan command yard run start. Dianya akan secara otomatis akan memindahkan ke dalam browser ketika kita menjalankan React.js. Tampilan di dalam React.js ketika kita berhasil menjalankan React.js, tampilannya akan seperti ini. Di sini ada local on your network. Jadi di sini adalah localhost. Kalau kita lihat di sini adalah localhost. Jadi teman-teman kalau ingin membuka React.js, teman-teman harus menulisnya localhost /2 300 atau secara manual seperti ini dtp localhost 3000. Jadi teman-teman akan jadi React.js-nya akan menampilkan ketika kita membuka localhost 3000. Oke, saya akan memberikan sebuah contoh. Di sini saya akan menulis secara manual yaitu localhost 3000 untuk menampilkan React.js saya atau menampilkan aplikasi saya. Oke, di sini kita berhasil menampilkan secara manual. Dan kita juga bisa menampilkan dengan menggunakan IP 300. Di sini saya akan mengcopy paste. Di sini saya menjalankan menggunakan IP yaitu 192.168.1.2.
2.3000. Seperti itu cara penggunaannya. Jadi teman-teman bisa memilih untuk menggunakan localhost atau menggunakan IP networking. Oke. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam VS Code. Teman-teman harus menginstal VS Code terlebih dahulu, yaitu VS Code. Kalau teman-teman belum memiliki VS Code, teman-teman harus diwajibkan untuk menginstal VS Code agar kita bisa mengupdate code-code di dalam React.js. Jadi ketika teman-teman menggunakan macOS ataupun Windows ataupun Linux, teman-teman akan diberikan secara default ketika teman-teman masuk ke dalam browser dari VS Code. Di sini saya menggunakan macOS, jadi VS Code-nya akan secara default akan mengarahkan saya ke macOS. Jadi teman-teman di sini bisa memilih untuk iOS apa yang teman-teman gunakan. Di sini ada macOS, Windows, dan ada distro Linux. Oke, di sini saya sudah menginstal VS Code, jadi saya tidak perlu lagi untuk menginstal VS Code. Oke, ketika teman-teman sudah masuk ke dalam VS Code, teman-teman pilih di sini yaitu File, Open Folder, Tutorial, First Project. Oke, ini ditutup aja. Oke, saya akan menjelaskan satu persatu dari setiap file ataupun folder di dalam pembuatan atau pembuilan di dalam React.js sendiri. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu package.json. Package.json adalah tempat di mana kita bisa melakukan sebuah menjalankan aplikasi. Di sini kita menggunakan get, run, start. Artinya kita menjalankan script ini untuk menjalankan React.js-nya. Dan di sini ada build. Build artinya ketika kita ingin melakukan sebuah deploy atau kita ingin menampilkan aplikasi kita secara global dan bisa dikunjungin oleh banyak orang, teman-teman akan melakukan build. Jadi build ini yaitu mentransformasi semua JSX atau JS ke dalam file disk untuk JS ketika kita ingin melakukan sebuah deploy. Unit test yaitu adalah melakukan unit test di setiap function-function di dalam JavaScript. Reject artinya mematikan aplikasinya. Jadi teman-teman tinggal reject aja, aplikasinya akan mati tersendiri. Dan dependencies ini adalah sebuah library yang dibutuhkan oleh React.js sendiri. Di sini kita menggunakan React.js version 18.2.0. Dan di sini ketika kita menggunakan React.js, kita diwajibkan harus memiliki yaitu React DOM, karena React.js tersendiri yaitu berjalan di DOM. Dan di sini kita harus memiliki React Script. React Script dibutuhkan ketika kita membuat React.js secara otomatis. Tetapi kalau kita membuat React.js secara manual, kita tidak perlu membutuhkan React Script ini. Jadi kita tidak memerlukan React Script ketika kita membuat React.js secara manual atau secara awal tanpa harus otomatis. Dan di sini banyak sekali, dan di sini ada testing library. Jadi ini adalah library yang membantu kita untuk melakukan testing aplikasi di dalam React.js. Oke, Web Vital sendiri Web Vital sendiri itu adalah reporting.
Saya tidak terlalu memahami apa itu WebVital. Oke, kita skip aja WebVital, Aslin, config, dan ini extend. Aslin ini adalah sebuah ini kita skip aja. Browser list dan production ketika dianya melebihi, ketika kita masuk ke dalam production atau browser list, di sini ada production, ketika dianya melebihi 2%, maka dianya akan mati secara otomatis atau browsernya akan di reject secara otomatis kalau melebihi 2% atau kurang dari 2%. Kurang dari 2%. Kurang dari 0,2%. Oke, untuk pengembangan kita bisa menggunakan Chrome, Firefox, dan Safari. Minimal version 1. Dan React App ini adalah ketika kita melakukan create React App, dianya akan secara otomatis, berarti kita membuat React App secara otomatis menggunakan komen dari create React App. Dan React App Jest ini adalah sebuah library yang membantu kita untuk melakukan testing di dalam React.js. Oke, README-MD. README-MD adalah sebuah dokumentasi di mana dokumentasi sendiri yang akan kita bikin untuk menjelaskan cara penggunaan di dalam aplikasi yang telah kita bikin. Jadi teman-teman bisa menulis step by step cara menjalankan, cara menginstal, cara mengkonfigur itu bagaimana untuk menjalankan aplikasi. Jadi teman-teman bisa menulisnya di dalam README. README tersendiri itu adalah file dokumentasi untuk menjalankan flow dari setiap penjalanan dari setiap di dalam aplikasi yang teman-teman kembangkan. Yardlog ini adalah tempat-tempat library yang telah kita install dan dikunci oleh Yard. Jadi teman-teman di sini bisa melihat di sini adalah nama-nama library. Jadi di sini nama-nama library di sini nggak ada di package.json karena library library di sini adalah library yang berhubungan dengan paket-paket, yaitu di dalam yang berhubungan dengan library yang ada di dalam sini. Oke, dan Node module adalah tempat di mana ketika kita sudah melakukan penginstalan library, maka library tersebut atau package itu akan tersimpan di dalam Node module. Jadi di sini banyak banget ya teman-teman ya untuk library-nya. Jadi library-nya itu di sini di dalam package.json itu hanya sedikit, cuman hubungan dengan satu library ini banyak sekali. Hubungan dengan komunikasi dengan library lain. Jadi di sini kita cuman ada 7 library aja. Tapi ketika kita mengecek di dalam Node module itu banyak sekali karena 7 library ini banyak banget hubungannya dengan library lain. Jadi dianya harus menginstal library lain. Jadi ketika kita menginstal hanya React saja, itu bakalan banyak sekali yang akan terinstall. Walaupun kita hanya menginstal React, tetapi kita akan menginstal library lain yang berhubungan dengan React.js yang mendukung performa dari library React.js. Kalau kita ngecek di sini, kita bisa melihat yaitu nama-nama library yang terinstall. Di sini kita bisa melihat yaitu di sini ada React, di sini ada React DOM. Jadi teman-teman bisa mengecek library yang telah teman-teman install di dalam package.json. Jadi teman-teman bisa mengeceknya di dalam Node module. Node module tersendiri adalah tempat library yang teman-teman telah teman-teman install. Oke. Public ini
isinya yaitu indeks HTML. Jadi indeks HTML ini teman-teman jangan dimodif. Jadi teman-teman boleh hapus komen-komennya, ini boleh hapus, tetapi teman-teman jangan menghapus ID root-nya, karena ID root-nya ini berhubungan dengan dokumen get element by ID root ini. Karena React.js ini bertipe DOM, ketika dianya sudah terekstrak dan ditransfer ke dalam indeks HTML, maka dianya akan tertransfer ke dalam ID root ini. Jadi teman-teman jangan menghapus ID root ini. Kalau teman-teman hapus ID root ini, maka aplikasinya tidak bisa ditampilkan. Oke, kita coba tes ya. Ini saya ubah, dan sekarang saya akan maka tampilannya akan putih blank kayak gini. Kalau saya kembalikan ke dalam root, dianya akan tampilkan kembali yaitu React.js nya, tampilan awal dari React.js nya. Jadi teman-teman boleh ingin mengubahnya, tetapi harus bisa berkomunikasi dengan index.js di dalam get element by ID ini. Jika saya mengubahnya, yaitu saya mengubah tutorial. Di sini saya mengubah ID-nya dengan nama tutorial, dan di sini saya harus mengubahnya dengan nama tutorial saja, tutorial juga. Ketika saya balik ke sini, tampilannya bakalan putih, tidak ada tampilan dari React.js-nya. Dan saya akan kembali dan saya akan mengganti nama ID-nya menjadi tutorial, dan saya save, dan saya kembali, dan tampilan aplikasinya akan kembali lagi. Oke, ini adalah logo-logo di React.js. Jadi teman-teman bisa melihat logo-logonya. Di sini ada logo yaitu 192, yaitu berhubungan dengan logo PNG 192. Jadi teman-teman ketika teman-teman ingin mengubah logo dari React.js-nya, teman-teman bisa memasukkan file di dalam public, dan teman-teman harus mengganti nama filenya sesuai nama file teman-teman yang teman-teman masukin ke dalam public ya. Dan di sini ada logo 512 kayak nggak dipakai deh. Ya benar, 152 nggak dipakai. Dan fact icon ini adalah icon yang ada di dalam sini. Jadi teman-teman kalau ingin merubah icon yang ada di sini, teman-teman harus menggantinya ikonnya yang ada di sini ya, fav icon. Ini adalah logo dari tab menunya, tab dari browser yang ada di dalam sini. Oke, manifest. Manifest ini adalah ukuran-ukuran, yaitu nama F. Di sini ada React F, create F simple. Ini tidak diubah, nggak apa-apa. Tapi teman-teman kalau ingin mengcustom, teman-teman bisa mengcustomnya di sini. Jika saya ingin merubah di sini yaitu React F, saya ingin mengubah tutorial Kennedy. Oke, saya save, dan di sini akan merubah nama tab-nya, nama tab title-nya yaitu tutorial Kennedy. Jadi dan satu lagi teman-teman jangan menghapus ini ya, not script. Ini adalah sebuah validation ketika aplikasi teman-teman terjadi kesalahan. Jadi ini jangan diapa-apain untuk not script-nya. Oke, lalu yang boleh teman-teman update yaitu adalah logo, terus dari logo tabnya, terus nama title aplikasi teman-teman. Oke, di sini ini adalah di sini kita akan masuk ke dalam f.js. Di sini edit set f.js and save to reload. Oke, sekarang kita akan edit.
first my project by Kennedy. Oke. Dan sekarang dianya akan merubah secara otomatis. Oke, seperti itu teman-teman untuk penggunaan React.js. Dan ya, saya akan menjelaskan Index.js. Index.js ini React Strict Mode adalah DOM dari bawaan dari React.js-nya. Jadi teman-teman jangan dihapus yang ini karena ini sangat diwajibkan ada di dalam road rendernya. Dan app ini dianya berhubungan dengan app.js ini. Kalau teman-teman merubahnya, misalnya kalau kita ingin menghapus ini dan kita menulisnya di sini, hello world. Oke. Jangan hello world. Hai. Oke, dan saya akan save. Dan dianya akan merubah secara otomatis. Hai. Di sini dianya akan menampilkan, hai, saya akan mulai belajar menjadi programmer. Oke. Di sini kita akan menghapus app.js-nya. Dan index app.css dan logo logo, terus save after. Oke, ini aja. Oke, thank you teman-teman. Kita akan lanjut ke tutorial selanjutnya. Semoga bermanfaat. Thank you. Bye bye. Terima kasih teman-teman. Semoga bermanfaat.